Nyangkut tuh kata paling aneh menurut gue. Saya pikir bakal naik lagi. Pikirimologi gitu kan. Gak ada plan di awal, gak jelas. Jadi ketika lu masih muda dan lu masih merintis, human capital tuh lebih penting daripada duit. Prinsip pasar saham dan semua hal dalam hidup itu kalau buat gue pribadi ya. Start small, think big, but move fast. Lu mulai sekecil mungkin. Mikir sebesar mungkin. Gerak secepat mungkin. Speed is everything. Kalau lu udah modal kecil, geraknya lambat, pemikirannya kecil, lu seumur hidup akan kecil. Tapi kalau lu mulai kecil, pemikiran lu besar dan lu bergerak cepat, saham di lu akan jadi besar. Jadi gue bingung gitu kalau orang menakuti kegagalan tuh kayak kegagalan terbesar tuh lu hidup di hidup yang lu gak mau selama 30 tahun ke depan misalkan. Menurut gue kalau lu hidup tidak seperti yang lu mau selama misalkan 5 tahun awal, fair enough. Karena kayak 5 tahun pertama gue juga gak mau hidup kayak gitu. Tapi kan sometimes in life you need to sacrificing beberapa tahun hidup tidak seperti yang lu inginkan. Supaya lu bisa hidup seperti yang lu inginkan seumur hidup lu. Itu yang gue lakukan. Hey Fit, gimana kabarnya? Kabar seperti biasa, baik-baik aja ya. Walaupun IHSG seminggu terakhir udah turun lumayan baik ya. Dari peak ke hari ini udah closing ini 5,4. Ke tadi udah minus 6%-an dalam kurang lebih 1 minggu. Ya jadi Padahal sebelumnya naik 15% ya? 15%, tapi koreksi sehat lah. Oke, jadi ini Fit, for context ya, Takshu Oke. ini bakal berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Oke, apa bedanya? Takshu ini spesial, khusus dibuat untuk pemula. Jadi Oke. saham untuk pemula Fit. Karena banyak banget teman-teman Oke, di sini nice. request dari komen-komentar, dari DM, dari mana-mana. Mereka tuh sebenarnya nggak semengerti itu tentang technical, tentang money flow, apa itu bandar, siapa itu bandar. Jadi judul video ini cara belajar saham dari nol untuk pemula. Betul. Cara belajar saham dari nol untuk pemula. Oke. Nah, boleh gak Fit ceritain singkat dulu perjalanan lu itu mulainya pertama dari kapan, udah trading berapa tahun? Oke, gue pertama kali kenal capital market 2015. Itu umur gue waktu itu 15 tahun. Kenalnya dari akun sosial media. Akun social media? Social media. Umur 15 tahun? Umur 15 tahun. 15 tahun kan gimana cara bikin akunnya itu? Kalau akun sekuritas, Iya. pakai KTP orang tua udah pasti. Oh, Tapi kalau akun Instagram kan ya lu udah bisa lah. Ya kan? Akun Instagram gue dulu banyak follow-followin tuh akun-akun luar negeri. Zaman dulu gue kayak millionaires mindset, minority mindset, millionaires mentor, minority mindset. Terus mereka suka ngasih kayak free ebook gitu. Dengan exchange lu tuker email lu daftarin ke website mereka terus lu dapat dikirimin email ebook gitu. Terus di email itu ya mereka ngajarin kayak lu kalau mau kaya harus berinvestasi. Anggap aja kalau investasi itu seperti lu punya bibit gitu. Bibit lu tanam, lu siram terus ntar dia akan jadi pohon uang kayak gitu. Pohon uang itu apa? Ada bisnis, properti dan saham. Dan waktu itu gue mikir properti gue gak punya duitnya. Oh, Nah, kalau sekarang gue banyak gue bisa beli properti bisa ya kan. beli. Kalau dulu gak punya duit gitu. Oh udah gimana ya? Bisnis, oke. Bisnis gue juga cuma bisa dropship custom case, dagang snack ya kan. Sosok lah kayak gitu. Jadi tour guide kan itu juga sebuah bisnis kan. Jualan paket tour. Yaudah akhirnya gue mulai di sana. Sekaligus gue mikir, kayaknya saham juga bisa. Saham itu dulu lebih ribet sih dari sekarang bikinnya. Jadi gue harus print kertas gini banyak. Gue ingat banget, gue print di depan komplek rumah gue di Bogor. Di toko di warnet gitu. Terus gue tanda tangan kirim pakai pos Indonesia. Zaman dulu. Minimum deposit gue lupa sih. Dulu kayak 1 juta apa ya. 1 juta? Dulu kayaknya. Dulu belum ada online. Lu harus print, lu harus tanda tangan manual. So, itu pendaftaran berapa lama tuh Fit? Sekuritas? Jujur gue juga gak inget. Oke. Terus akhirnya jadi akunnya top up ya kan. Top up pun dulu kan gue belum ada M-Banking. Jadi lu tau gak sih ke mesin-mesin ATM di Indomaret? Gue Lu transfernya lewat situ? Dari situ. Berapa deposit awal berapa pertama kali? Gak inget gue, kayaknya 1 juta deh. 1 juta ya? Kurang lebih ya. Oke. Mungkin 1 sampai 3 juta deh. Karena gue inget banget di momen-momen itu, gue kan baru dapet duit dari, gue kan dulu sering ikut lomba kan. Sering ikut lomba terus gue juara, makanya kalau Tour guide ya? Tour guide, kalau lihat piala-piala gue di sini kan banyak. Banyak, iya, juara mulu Iya, itu. juara terus gue. Gue dapet uang hadiah, terus gue dapet dari angpau, terus gue udah jualan snacks dari dropship custom case. Gue gak ingat lah persisnya berapa, itu udah cerita 10-11 tahun lalu kan. Cuma kurang lebih mungkin 1 sampai 3 juta. Terus gue bikin rekening, terus ya pelan-pelan akhirnya. Jadi 2015 gue pelajarin dulu, ya kan, terus bikin. Tapi gue belum terlalu aktif waktu itu. Karena kan gue masih belajar ya, namanya orang belajar kan apa sih fundamental,
apa sih technical, gimana sih cara baca chart, overwhelmed kayak gitu. Terus gue sibuk sekolah zaman dulu kan. Oh iya benar. Jadi mungkin gue baru mulai bener-bener hands on yang kayak gue bener-bener tiap hari liatin market 2017 lah. 2017 umur berapa tuh? 16 tahun ya. 16 tahun, oke. Itu gue lagi sering-seringnya bawa tour, lagi sering-seringnya lomba. Itu duit gue baru mulai inilah. Kalau 2015 ya paling cuma duit jualan snacks, dari angpau ya sebenarnya gak seberapa. Umur gue 2017 itu gue udah bawa tour, waktu income gue udah gede. Lumayan lah. Ya in good months gue udah double digit lah. Double digit, umur 17 tahun itu? Iya umur 17 tahun. Iya. Karena gue inget banget, kan ada fotonya kan 2018 gue bawa tour, gue jadi eksklusif tour guide untuk baseball timnya South Korea. Hah, serius? Iya, umur gue 17 tahun. Agustus 2018, gue inget banget 1 bulan sebelum gue ulang tahun, itu gue baru lulus SMA, baru mau masuk kuliah. Oke. Itu gue 1 bulan bawa fee sama tipping kurang lebih 50 juta. 50 juta buat umur Fee and 17 tipping. tahunan? Iya. Tapi itu 1 bulan gue kerja full ya. Oh iya, itu bener kerja, oke orang gila lah ya. Dan tim Asian Games yang gue pegang orang South Korea. Gold medal. Kalian bisa cek 2018 Asian Games South Korean baseball team itu gold medal. Itu gue yang ngurus semuanya. Lu yang ngurus semua di Indo. Makan mereka semua gue yang ngurus. Ngirim bis, datang jemput, itu semua gue ngurus. Jadi gue bener-bener kerja bener-bener pagi sampai tengah malam. Yang mulai kerja jam 7, jam 8 pagi. Langsung ke breakfast di hotel mereka gitu kan. Sampai jam 12 malam baru pulang. 12 jam 1. Baru dapat modal tuh. Dapat modal tuh. Dari situ kan tapi itu kan big momennya gue. Sebelumnya kan gue dari tour guide bawa tour bulanan. Dari gue sekolah aja gue every weekend pasti jalan. Kan gue Senin sampai Jumat sekolah dagang. Jualan snacks, custom case dan sebagainya. Sabtu Minggu gue bawa tour. Iya kan? Itu gue over the weekend aja. Sebulan pure dari tour sama jualan sebagai macamnya udah pasti 2 digit. Bulannya ya? Bulan. Belum dari dagang, belum dari... Gue jualan snacks juga dulu lumayan banyak kan. Dulu gue sehari bisa jual nugget, sosis, cornet gitu mungkin 300 pieces kali ya. Oke. Satu sekolah ya. Custom case so-so lah. Dropship soalnya kan. Jadi kurang lebih umur gue... Berapa tuh? Udah lama banget rasanya ya. Emang udah lama, Fit. Pokoknya umur gue 16, 17 gue udah making double digit lah. Oke. Even di sekolah ya. Nah, lu baru fokus agresif di saham itu kapan? Umur berapa? Umur segitu. Umur segitu. Umur gue udah dapat double digit per bulan ya. Nah, kan lu udah dapat modal gede. Kenapa lu akhirnya mutusin buat saham dibanding bisnis? Karena waktu itu waktu gue habis untuk bekerja. Oke. Ya dong. Gue kan punya bisnis, gue punya kerjaan. Ya. And there's no way saham lu bisa make lebih banyak daripada bisnis lu di momen itu. Jadi ketika lu masih muda dan lu masih merintis, human capital tuh lebih penting daripada duit kayak gitu. Karena saham kan percentage game. Bener. Ya kan? Misalkan kita sama-sama make 10%. 100 M, 10%, 10M. Iya lah. Kalau misalkan 100 juta, 10%, 10 juta. Iya. 10 juta lu bisa beli Honda Beat pun lu gak bisa. 10M lu bisa beli Ferrari. Dengan 10% yang sama tapi size capitalnya kan beda. Nah jadi zaman dulu ya gue mikir dengan tabungan gue yang gak banyak-banyak banget ya kan. Ya akhirnya gue mikir kalau gue berbisnis, gue udah berbisnis, gue kan tour guide jasa kan. Dan gue make good money di sini. Apa kerjaan sampingan yang bisa gue lakuin yang tidak mengganggu pekerjaan gue? Akhirnya gue mutuskan di saham aja, jadi swing trader. Karena kadang-kadang gue lagi botur, gue bisa nyolong-nyolong, liatin chart kayak gitu kan. Iya. Makan siang gue bisa liatin. Lagi jalan, tamu gue lagi di kota tua misalkan lagi ngeliat museum. Lu buka HP. Kalau dia kan ada tour guide museum kan. Kalau mereka lagi tour guide museum, gue bisa jalan dari belakang gue sambil buka HP. Jadi gue mobile, gue bisa trading sambil jalan. Ya akhirnya somehow waktu berlalu tiba-tiba udah 10 tahun kemudian. Dan jadilah lu yang sekarang ya. Jadi kayak sekarang. Nah oke, yang paling dasar dulu Fit, ini buat teman-teman yang nonton. Saham itu apa sih? Saham itu kan simpelnya adalah surat kepemilikan daripada sebuah perusahaan. Dan saham itu kan sebenarnya nggak cuma berlaku untuk perusahaan publik. Perusahaan private pun sebenarnya kan punya saham ya. Ya kan, saham itu kan adalah bagian. Misalkan lu punya toko bakmi. Modalnya 100 juta. Lu partner lu berdua 50-50, berarti lu saham lu 50% kayak gitu kan. Jadi simpel itu, sama adalah bukti kepemilikan daripada sesuatu. Ya dalam konteksnya adalah perusahaan. Cara make money gimana? Ya cara make money lu di saham ada 2. Pertama dari capital gain, ya which is
nilai daripada perusahaannya meningkat. Yang kedua dari dividen atau pembagian daripada laba bersih. Ya kan? Udah sesimpel itu sebenarnya saham itu. Berarti lu pas umur 17 tahun, kalau misalnya ada bocah 16 tahun, 17 tahun beli saham, basically dia udah punya bisnis dong. Bener, basically. Jadi kalau lu, misalnya nih, lu suka sebuah bisnis. Ya. Ya kan? Menurut lu nih bisnis secara ekonomik bagus banget. Ini bisnis wonderful business. Tapi, how you compete with them, contoh ya. Lu suka gadget. Mungkin gak lu bikin toko HP lu sendiri? Mungkin, tapi tergantung budget juga, tergantung modal. Mungkin, apalagi lu gak punya duit ya kan? Iya. Tapi gimana caranya kita bisa punya toko HP tanpa kita punya modal sebesar toko-toko HP ada umumnya? Dan kalau lu bikin toko HP, emang lu bakal langsung sukses? Benar. Belum tentu. Apalagi persaingan di atas sana luar biasa besar. Jadi gimana caranya lu punya duit pas-pasan, tapi lu pengen punya toko HP? Jawabannya dengan beli saham toko HP dong. Iya dong. Benar. Dan kalau lu mau beli saham toko HP, mending lu beli saham toko HP yang top of the top, nomor 1 sekali di Indonesia. Ngapain lu beli nomor 2, nomor 3? Capek. Iya. Iya kan? Lu udah mending beli winners yang udah pasti. Tata kelola manajemennya bagus, semuanya bagus, profitability bagus ya kan. Tinggal lu beli di valuasi yang masuk akal. Nah, itu adalah the whole concept of being an investor. Kayak contoh, gue merasa Indonesia ini negara komoditas. Tambang batu bara menguntungkan misalkan. Nah, emang lu bisa beli tambang lu sendiri? Enggak sih, enggak. Iya kan? Kalaupun lu bisa, lu harus tetek bengeknya luar biasa banyak. Yes. Kalau lu memang suka tambang, kenapa lu gak beli aja tambang paling bagus di Indonesia? Iya. Simpel kan? Bener. Jadi benar-benar harus berpikir saham itu adalah you owning a business. Kalau mindset lu menjadi seorang investor. Kalau mindset lu jadi seorang trader, benar-benar pure kayak dagang aja. Dagang misalkan ada yang jual nih. Kan? Jual ketika lebih baik supply udah demand kan harganya turun. Yes. Sampai kapan? Sampai ada demand, sampai ada buyer. Nah, tinggal lu lihat buyernya siapa yang beli. Kalau misalkan buyernya owner daripada perusahaannya atau institusi asing, berarti kan lu boleh beli. Jadi kalau harga lu harus berfokus kepada price, tapi kalau fundamental lu harus fokus kepada value. Kepada background daripada sahamnya, which is ya bisnis yang bekerja di balik saham tersebut. Lu gak boleh lupa dari setiap lembar saham yang lu beli ada bisnis yang berjalan di belakangnya. Itu yang lu gak boleh lupa kayak gitu loh. Nah, tadi lu sempat mention dikit nih, trader sama investor. Bedanya apa, Fit? Trader sama investor? Kayak mereka berdua nih kerjanya ngapain nih sehari-hari? Investor, kerjaan lo adalah melihat bisnisnya dong. Ya, betul. Iya kan? Lu harus bener-bener liatin bisnisnya. Perusahaan make money gak? Capital allocation perusahaan bagus atau enggak? Tata kelolanya bagus atau enggak? Ini orang-orang yang ngejalanin perusahaan orang baik apa orang jahat nih, ya kan? Belum harus fokus ke bisnis. Harga penting enggak? Harga untuk sebuah investor jujur enggak sepenting itu. Yang lebih penting kan valuasi. Intrinsic value kan. Jadi gini, share price sama intrinsic value itu dua hal yang berbeda. Share price itu bergerak setiap hari. Hari ini gerak. Ya, harga sahamnya ya. Iya kan? Tapi apakah nilai intrinsik daripada sebuah perusahaan yang bergerak tiap hari? Jawabannya enggak. Nah, jadi konsep dari investor kan adalah mencari margin of safety. Margin of safety adalah momen ketika share price itu sudah di bawah daripada intrinsic value. Jadi misalkan valuasi perusahaan asli itu harusnya segini. Gimana cara kita tahu harusnya? Ya benchmarking. Ya kan? Benchmarking dari mana? Bisa dari past performance, past valuation, bisa dari global, bisa dari peers valuation. Jadi banyak cara untuk nge-evaluate sebuah perusahaan. Jadi it's quite an abstract concept. At the end of the day, yang penting lu tahu kira-kira secara kasar ini perusahaan sebenarnya nilainya berapa sih, logikanya kayak gitu loh. Which is ada berbagai cara untuk ngitungnya. Lu bisa ngitung dari price earnings ya, dari laba. Lu bisa hitung dari EBITDA misalkan. Lu bisa hitung dari misalkan dividen ya, dividen discount models misalkan. Lu bisa ngitung, oh kalau gue beli ini, gue dapat yield berapa dari dividennya. Ya kan? Terus lu compare sama obligasi misalkan. Jadi banyak cara untuk nge-evaluate sebuah perusahaan tuh bagus atau enggak. Contoh paling simpel adalah misalkan banks ya. Yes. Logikanya adalah lu kalau taruh duit di bank tidak terkena volatilitas, tapi lu dapat deposito berapa? Oh, misalkan lu dapat deposito 4%. Oke. Obligasi berapa? Oh, risk free rate daripada obligasi sekarang 7% misalkan FR terbaru. Jadi potong pajak 6,3% misalkan ORI 30 yang terbaru. Itu risk free rate. Risk free rate itu patokannya adalah government bonds. Kenapa? Karena itu dijamin undang-undang dan itu nggak ada volatilitas. Ya,
kalau ini balik lagi konteksnya kalau tidak lu perjualbelikan di secondary market, which is lu hold till maturity namanya, lu hold sampai dia tuh mature bondsnya. Nah, kalau begitu ketika lu membeli sebuah perusahaan, lu harus hitung yield daripada perusahaannya itu bisa mengalahkan bonds, ya kan? Nah, tapi ketika lu membeli saham beda sama lu beli bonds apa? Bonds itu lu tidak merasakan volatilitas, saham lu merasakan volatilitas Dari harga sahamnya. dari harga sahamnya. Tapi kan logikanya kalau lu mau menganggap saham itu sebagai bonds, anggaplah nggak ada harga saham. Iya benar. Yang lu itu ngapain ya? Dividen. Yieldnya. Iya dong. Sebenarnya nggak pure dividen sih. Oke, gini. Dividen itu kan adalah berpengaruh penting dari payout ratio. Yes. Contoh, harga saham sekarang 4.000. Earnings per share-nya 500 misalkan. Berarti kan secara, ya kalau kita ngomongin real yield-nya, ya, itu kan real yield-nya 12,5%. Tapi kalau misalkan payout ratio yang dibagikan adalah 80%, ya 12,5, 8, anggap dividend yield jadi 10%. Nah, lu tinggal hitung aja dividend yield, gue nyaman nggak dengan dividend yield 10% dibandingkan dengan obligasi yang 6,4%. Nah, tapi ketika lo ambil dividend yield, lu juga harus make sure margin of safety tebal. Dari harga sahamnya itu ya. Iya, karena dividend yield itu nanti akan menjadi uang menunggu lu sampai marketnya rasional, harga sahamnya balik ke nilai aslinya. Karena pasar saham itu move in cycle, George. Bergeraknya berdasarkan siklus. Jadi kalau lu mau invest, buy in bad times, sell in good times, jangan kebalik. Jadi kalau lu memang mau berinvestasi, dan waktu terbaik berinvestasi adalah ketika bad times. Kalau good times gak ada namanya saham murah, semua saham mahal. Iya benar. Logikanya begitu dong. Kayak gitu. Kalau misalnya trader itu Trader lu harus avoiding bad times. avoiding bad times. Iya. Berarti Karena- kebalikannya dari investor. Oh jauh dong. Jauh. Kalau investor suka dengan harga diskon. Trader mana suka? Market sepi. Iya benar. Market sepi, nggak liquid, nggak ada saham naik. Mana suka trader? Ya kan? Terus trader ada constraints di liquidity. Ya lu trading, lu ngerti lah, lu harus ngeliatin bid offer dan sebagainya. Lu masuk 10 miliar, belum tuh bisa masuk 10 miliar. Apalagi market kayak sekarang, ya kan? Tapi ketika marketnya liquid, marketnya bullish, misalkan market bullish, lu bisa keluar masuk 10M 1-2 tick misalkan. Marketnya lagi nggak bullish, lu masuk 10M tuh bisa nge-ARB atau arahin saham. Jadi sangat sulit trading ketika market bad times karena marketnya jadi nggak liquid kan. Oke, nah gimana cara teman-teman di sini tahu dia itu cocok itu sebagai trader atau sebagai investor atau mungkin dua-duanya kali? Kalau lu dari sisi lu gimana, Fit? Tergantung sama kesabaran. Oh, tergantung sama kesabaran. Iya. Oke. Tergantung sama capital. Kesabaran dan capital. Betul. Banyak orang ngomong naik gue gini. Saya beli Dild, BMTR, LSIP, SIMP ya kan. Saya ngikutin investor legend gitu. Kok 2 tahun saham saya nggak naik-naik. saya udah capek nih investor kagak dapet duit kayak gitu kan. Karena capitalnya beda. Beliau sekali masuk 5%, 10% perusahaan. Terus kalau lu masuk segitu gede, emang lu yakin lu beli di market? Kan kita nggak tahu. Iya. kan? Bisa jadi lu block sell. Block sell nggak mungkin lu nggak dapet diskon. Lagi lu mau masuk 5% perusahaan, lu kalau masuk di market itu arah berjilid-jilid bos. Bener. Udah pasti block sell, tender offer gitu loh. Udah pasti. Nah ketika beliau masuk, apakah beliau mikirnya seperti kalian yang melihat harga saham, share price, atau beliau masuknya karena melihat value daripada bisnisnya? Beliau lihat real yield dari memiliki perusahaannya. Ayo. Gak ada yang tahu. Misalkan sebuah perusahaan memiliki equity misalkan 100 miliar. Setiap tahunnya dari equity 100 miliar itu, perusahaan ini bisa making 20 miliar. Return on equity berapa? 20%. Ya kan? Itu kan sama dengan lu punya obligasi, equity lu 100 miliar, lu dapat obligasi 6%. Lu beating obligasi by 3x. Sebagai company owner, dan lu bisa tembak gede, worth it gak 20% yield? Worth it. Gak peduli sama share price. Bodoh amat, yang penting fundamental value perusahaan naik terus. Karena share price itu masalah gampang. Kalau market share price-nya kering,
pada waktu itu tinggal kita tarik ntar di market. Kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan value perusahaannya bagus terus kita mau tender offer keluar, ya kita tinggal jual gitu loh. Jadi kalau udah pemegang 5% udah sangat sulit untuk lu banting di market. Karena market belum tentu punya liquidity. Jadi ketika lu masuk udah di 5%, 6%, 10%, sudah pasti lu ngeliat value daripada bisnisnya. Jadi dari segi capital udah jauh beda. Modal kecil enakan trading. Modal gede, trading kuat gak lu? Liquidity-nya lu ngerti gak cara keluar masuknya? Ketika lu cut loss, tahan gak lu? Ketika market crash lu harus cut loss 10% misalkan. 10M seminggu lu kena cut loss misalkan. Tahan gak lu kayak gitu? Karena kalau investing kan lu beli, dia mau drawdown selama value perusahaannya bagus kan actually lu gak usah lihat portofolio lu gitu loh ibaratkan. Nyantai aja. Selama lu dapet yieldnya kan lu enjoy misalkan 100M. Portofolio drawdown 15%. Lu dapet yield 12% setiap tahun. Setiap tahun lu dapet 12M makan enak bos. M sebulan. Iya kan? Bener. Cuma kalau trading pusing. Kena drawdown 15% pusing. Wah iya. Enggak sebenarnya kalau ditanya mana lebih bagus trader atau investor, tergantung karakter, tergantung modal, tergantung skill, tergantung experience. Itu bukan jawaban one size fits all. Bener tergantung banget sama karakteristik mereka ya. Iya sangat tergantung sih. Oke, tadi kan ngomongin modal. Modal menurut lu minimal berapa Fit buat masuk ke pasar saham? Apakah teman-teman di sini yang gajinya UMR cocok buat masuk ke pasar saham? Gini, semua orang nggak ada masalah kok buka akun cuma 100.000 kok. Prinsip pasar saham dan semua hal dalam hidup itu kalau buat gue pribadi ya. Start small, think big, but move fast. Lu mulai sekecil mungkin. Mikir sebesar mungkin. Gerak secepat mungkin. Speed is everything. Kalau lu udah modal kecil, geraknya lambat, pemikirannya kecil, lu seumur hidup akan kecil. Tapi kalau mulai kecil, pemikiran lu besar dan lu bergerak cepat, saham di lu akan jadi besar. Iya kan? Jadi kalau lu masih kismin, lu masih kayak ntar saya rugi dan sebagainya, lu udah takut-takut. Gue tuh bingung sebenarnya. Apa yang lu takutin, lu udah hidup lu udah susah. Hidup lu sekarang tuh yang harus lu takutin gitu loh. Jadi gue bingung gitu kalau orang menakuti kegagalan tuh kayak kegagalan terbesar tuh lu hidup di hidup yang lu gak mau selama 30 tahun ke depan misalkan. Iya kan? Menurut gue kalau lu hidup tidak seperti yang lu mau selama misalkan 5 tahun awal, fair enough. Karena kayak 5 tahun pertama gue juga gak mau hidup kayak gitu, ya kan? Iya. Tapi kan sometimes in life you need to sacrificing beberapa tahun hidup tidak seperti yang lu inginkan. Supaya lu bisa hidup seperti yang lu inginkan seumur hidup lu. Itu yang gue lakukan. Ya kan, gue grinding. Let's say 2015 ya. Gue pertama kali enjoying duit gue itu 2022. 2022? Dan itu pun cuma sekecil lah. Kayak gue gak pernah spend lebih dari 10% dari apa yang gue punya. Gue selalu spend, gue cap di 10%. Lu kan mulai 2015, mulai ngerintis ya. 2015, 2022 kan berarti 7 tahun. Nah, jadi setelah lu kerja grinding, every night, every day. 7 tahun itu baru lu enjoy. Anak muda, 7 years of eat shit. 7 years of eat shit, oke. Eat shit. Kalau kata Gary Vee kan, eat shit for 7 years and eat caviar for the rest of your life. Nah itu gue. Gue eat shit for 7 years, sekarang gue bisa eat caviar for the rest of my life. Tapi kan ya, in those 7 years, jangan kan 7 years deh, lu 7 bulannya belum tentu kuat, ya kan? Apalagi lu punya persisten untuk fight 7 tahun, ya kan? Jadi ya memang it takes extreme persistence untuk bisa be good at something, apalagi be the best at something ya. Apalagi lu mau compete di national level ya. Karena lu kalau di level gue, lu compete at national level. Lu kenal all the big guys, kayak lu kalau main game, lu mau main Mobile Legend, gue tuh top lokal ya. Ya kan? Kalau top global Elon Musk. Ya kan? Di umur gue top lokal kayak gitu. Ya lu udah compete with all the big guys, all the crazy genius guy lah. Berarti basically ini kalau misalnya mau masuk pasar saham, mau gaji UMR, mau gajinya berapa ratus juta, berapa miliar, sebenarnya masuk aja. Nggak masalah. Tapi ya nggak boleh pengen cepet kaya. Lu harus punya long term view untuk compounding. Gimana cara belajarnya, mulainya dari mana, start modalnya gimana, allocation-nya dan lain-lain itu gimana? Betul. Oke. Gitu. Dari pasar saham Indonesia itu kan ada hampir 1.000 saham kali Hampir ya? 1.000 saham sekarang ya. Nah dari hampir 1.000 saham, gimana cara akhirnya lu bisa ngefilter 1.000 saham, 100 saham, 10 saham, akhirnya ada satu saham yang menurut lu oke nih buat dibeli? Kayak gini, dari 1.900 sampah. Oke. Dari 100,
mungkin yang liquid cuma 45. Oke. Makanya LQ45. Bener juga ya, ada lagi 45. Bener ya. dong? Bener-bener. Jadi dari 100 liquid cuma 45. Dengan size segede gue cuma bisa main max 45 saham. Ya nggak pure LQ45. Iya. Karena kadang ada yang nggak masuk LQ45 tapi lebih liquid dari LQ45 juga banyak. Bisa. Samsung Konglu kan ada beberapa nggak masuk LQ45 tapi liquidnya seliquid LQ45. Iya kan? Tapi at max mungkin universe gue mungkin 30 sampai 40 saham that's it. 30 sampai 40 saham. That's it. Oke, dari 30 sampai 40 saham gimana cara lu bisa ketemu satu saham kayak tekniknya itu apa Fit yang lu pakai? Flow sih. Flow. Jadi gue tiap hari, tiap malam lah ya buka screeners, gue cekin flow lah. Flow Ini itu apa Fit? Gue gak bisa ajarin di sini. Oh iya, nggak bisa dong. Ya, tapi di webinar Fortis itu salah satu part yang kita ajarin juga. Jadi kita nggak identify flow, which is kita nggak identify kekuatan daripada buyer-nya kan. Kekuatan dari buyer. Karena ketika kekuatan buyer lebih kuat daripada seller, cenderung harga akan bergerak naik. Itu kan hukum ekonomi supply and demand. Dimanapun dan itu berlaku kenapa harga saham harus bergerak. Nah dari situ setiap malam gue cekin dengan rumus yang kita punya. Ya mungkin setiap malam gue cek kurang lebih 7 sampai 8 saham lah yang masuk di screener kita. Dari situ baru gue buka chartnya. Dari situ, jadi tahapan screener tuh nggak fix. Kadang gue denger fundamentalnya dulu. Kadang gue lihat chartnya dulu. Kadang gue lihat flow-nya dulu. Tapi most of the time gue lihat flow-nya dulu lah. Lihat flow-nya dulu ya. Ya karena chart adalah gambaran daripada flow. Bener ya. Tapi flow bukan gambaran dari chart. Tapi flow menciptakan chart. Jadi ya basically itu dua hal yang sama lah. Sebenarnya kalau lu ngerti, Chicken and egg lah ya. iya chicken and egg sebenarnya. Iya. Chart ada karena ada flow. Flow ada bukan karena chart. Oh iya, bener juga. Bener dong. Bener. Chart bisa bergerak karena ada duit. Iya. Tapi duit masuk belum tentu karena chart. Oh iya bener. Bisa juga karena fundamental. Iya, Bisa juga karena corporate action is part of fundamental lah ya. Banyak hal gitu loh. Nah itu juga banyak Fit yang dibingungin sama teman-teman. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, ada analisa bandarmologi entah itu apa. Terus lu bayangin ya, sekarang bandarmologi pun ada pecahannya. Ada broker summary lah, ada analisa transaksi lah, ada bid offer lah, ada segala. Padahal itu semua kesatuan gitu. Fundamental juga sama. Ada corporate action lah, corporate action ada right issue lah, ada private placement lah, ada apalagi lah, IPO ya kan. Fundamental juga beda-beda George. Ada growth investing, ada dividend investing, ada turnaround investing. Banyak gitu loh. Nah, balik lagi ya di pasar saham you need to do some trial and errors untuk menemukan mana yang paling cocok untuk lu. Kalau lu sendiri dari 3 teknik ini mana yang lu pilih? Atau semuanya atau gimana? Semua sih. Semuanya. Mungkin gue balance lah. Soalnya kan banyak yang dapat analisa teknikal yang paling terbaik, analisa fundamental, Enggak analisa sih. bandarmologi. Enggak sih. Karena size capital gue cukup besar. Gue gak bisa 100% trading. Oh, oke. Ya, jadi ada sebagian yang gue memang invest. Trading pun gue bedain ya. Ada yang gue lebih ke fast trade. Yaitu portofolio gue kurang lebih 10-15 M yang fast trade. Ada yang swing kurang lebih 40-50 miliar. Investing pasti lebih 50 miliar lah. Iya. Jadi itu patokan gue, pokoknya swing gue nyaman tuh 30-50 miliar portofolio itu swing oke. Above 50 itu menurut gue udah harus diversify ke invest. Scalping atau fast trade ya, lu manfaatin cycle, momentum and everything, lu tek tok 10-15 M nyaman. Oke. Kita bisa tampilin mungkin portofolio 10 M gue. Yes. Gue baru jalan dari ya kurang lebih 8 trading days lah. 700 juta, 7% berarti. Iya. Ya trading days 7%, bahkan per detik ini loh. Iya per detik iya segitu turun. Gue jalan dari ini nih, dari 16 Juli. Jadi sebenarnya IHSG gak kemana-mana, gue masih net 7%. Jadi gue udah beating IHSG by far. Yes. IHSG mungkin cuma naik 0, sekian persen nih. Ini kan dari 15 gue mulai kan. 15 Juli IHSG itu 6.038, sekarang IHSG 6.084, 0,7. Tapi gue make 7% return. Berarti gue make berapa? 10 kali lipat IHSG. Ya, basically. Oh sorry, 10 Juli deh. Oh, 10 Ya, Juli. 10 Juli kan. Oke. Ntar ditampilin ya, tim. 10 Juli. Ya oke lah, 10 Juli udah inilah. 10 Juli waktu itu market kan startnya ini ya. Ya 2,4%. Ya sini 2,4%, tapi portofolio kita net masih 706 juta.
Ya, Berarti kurang lebih 7% lah. Ini sebenarnya lebih gede sedikit sih, tapi hari ini gue cut satu saham. Oh tapi kan masih ada floating. Bener. Floatingnya juga masih gede, jadi kurang lebih mungkin blended 10, ini tanggal berapa? 29 ya, 2 mingguan 9% lah. 9%, oke. Tapi kan akun kecil, Betul. bukan blended account. Aku kan 10-15M trading mah buat gue duit gampang. Maksudnya lu make berapa persen sebulan gampang. Cuma kalau udah size CPM, Go, Different game ya, itu different game ya. gue kalau bisa make apa yang gue make di akun 10-15M sama yang gue bisa make di akun CPM, gue hidup kayak sultan gitu. Terus lu panggil gue Sultan David. Nah ini ada satu lagi nih mungkin teman-teman. Bandar itu siapa sih, Bet? Kayak bandar itu kan kesannya kayak apa ya? Kayak hal yang negatif kali ya, kalau misalnya in common terms ya. Bandar itu kan sebenarnya adalah orang yang milikin barang dan dia bisa ngegerakin saham. That's it sebenarnya. Punya banyak barang aja. Punya banyak barang aja basically. Yang banyak barang, biasanya dia bekerja sama dengan emiten. Tapi bandar-bandar nggak kerja sama emiten ada juga. Cuma kan siapa bandar terbesar sebuah saham sebenarnya adalah emiten sendiri. Kan Iya. sahamnya paling banyak punya pemilik emiten. Iya bener. Misalkan lu bandar, gue punya emiten, gue nggak izin, lu tarik saham gue banting lu. Kata emiten, haji mumpung nih emiten gue biasa nggak ada volume, tiba-tiba ada volume. Jadi untuk menghindari itu ya biasa ada some agreements. Ya. Di belakang layar lah gitu. Belakang layar. Ya, cuma gue gak tahu detailnya, gue bukan bandar. Ini kabar-kabar burung gue dengernya begitu. Cuma detail gimana gue gak tahu. Gue kan bukan bandar. Berarti sebenarnya orang-orang teman-teman di sini nggak perlu takutin bandar juga kan sebenarnya. Kalau kita nggak butuh bandar gini, juga. kalau nggak ada bandar, sahamnya nggak ada bandar, sahamnya nggak naik. Bener. Makanya kalau kalian lihat misalkan sekarang gitu ya, gue bukan bilang bandar bener ya, tapi waktu OJK bilang kita akan kejar bandar-bandar ini, jeblok sih gitu, gak naik. Bandar mau klik buy takut ya kan. Iya. Jadi menurut gue jangan dimusuhin lah, dirangkul. Tinggal dibikin regulasinya. Misalkan bandar jangan pam endam misalkan. Iya, pamennya kasing aja kali ya. Pam endam juga susah ya. Kayak misalkan gue beli, gara-gara gak liquid sahamnya naik. Terus pas sahamnya rame, gara-gara ada berita bagus, terus gue jualan saham gue dibilang pam endam misalkan. Susah sih, ngedefine pam endam itu susah. Iya, Mungkin pam endam tuh yang menurut gue salah adalah gue beli, gue ngomongin ke publik dengan false hope, which is, oh ini saham bakal naik 2 kali lipat, beli. Lu bakal untung gampang. Menurut gue dengan janji palsu, lu ngomong ke publik, tapi sebelum lu sudah ngelakuin pembelian, itu menurut gue pamendam. Iya. Dan menurut gue itu suatu hal yang ilegal. Bener. Iya kan? Apalagi lu punya power, lu punya influence. Makanya kalau kalian lihat, followers gue di Instagram hampir 500,000. Yang follow gue pemain berat semua, kelas berat. Iya. Dari Konglo sampai pejabat negara, ya kan? Gak mungkin dong gue pamendam. Pamendam bunuh diri gue. Apalagi nama gue satu Indonesia tahu. Dari BI, OJK, Bursa, MPR, DPR, Menteri, Wakil Menteri, Iya. Konglo, Top 50. Banyak tau nama gue. Gak mungkin dong gue ngejual reputasi untuk pamendam. Jangan sih, Ya kan? jangan. Cuma kan masalahnya nggak semua orang punya nama seberat gua. Mungkin ada yang namanya ya bodo amat nama baik, pamendamin aja ada juga. Cuma kalau buat gua nggak worth it lah, gua bisa fight sendiri di market kok. Reputation ya. Nggak pamendamnya udah kaya. Iya, itu. Dan kenapa nggak pamendam? Ya nggak butuh juga duitnya, bisa cari sendiri dari pure market analysis. Jadi menurut gue kalau lu memang jago, lu bisa pure doing market analysis, gak perlu lah lakuin hal kayak gitu. Menurut lu dari pengalaman lu ya, perjalanan lu kan dari 2015 sampai sekarang 2026, hampir 11 tahun 11 atau udah 11 tahun ya mungkin ya. Nah, apa yang lu lihat dari teman-teman di sini yang masih pemula, masih ngelakuin kesalahan yang sama terus-menerus dari awal mereka mulai sampai bertahun-tahun? Sebenarnya simple sih. Apa? Pertama mereka nggak tahu mereka masuk jadi trader apa investor. Plannya nggak jelas. Beli nyangkut. Kenapa sih nyangkut? Nyangkut tuh kata paling aneh menurut gue. Saya pikir bakal naik lagi. Pikirimologi gitu kan. Gak ada plan di awal gak jelas. Trader gak mungkin nyangkut, turun tinggal cut loss. Investor juga gak nyangkut. Beli turun tinggal leverage down. Iya kan? Jadi nyangkut itu bahasa orang-orang yang gak tahu apa yang mereka lakuin. Ya pertama you need to define lu tuh trader apa investor. Kedua, bikin plannya sesuai sama tujuan lu. Mau trading bikin trading plan, mau invest bikin investment plan.
Analisa pun sama. Mau trading lihat technical sama flow, mau invest lihat fundamental sama corporate action misalkan. As long lu bisa ngedefine dan lu bisa bikin plan sesuai dengan target tujuan finansial lu dan lu bisa disiplin dengan itu dan lu gak dengerin orang lain, lu punya independent analysis yang lu percaya, which is conviction atau keyakinan daripada analisa lu itu akan build over time. Karena kepercayaan diri harus datang dari data bukan dari ilusi, bukan delusional. Delusional lu merasa jago padahal lu cupu. Tapi semakin lu jago kadang lu merasa semakin cupu. Itu berlaku di gua. Portofolio gue 10M gue merasa udah dewa saham. Portofolio gue sekarang very stupid. Gue very stupid. I think I need to learn a lot of things. Tapi masalahnya adalah, terus kalau lu merasa stupid kenapa lu ngajain orang? Gue stupid di level gue ratusan M. Kalau di level lu 10M, gue super jenius. Iya dong? Ya bener. Di level ratusan M, gue stupid. Karena gue belum ngerti caranya ke triliun. Iya kan? Di level 10M gue super jenius, gue tutup mata 10M gue bisa dapet gitu kan. Jadi ya, gue mengajar itu bukan karena gue merasa lebih hebat dari kalian. Tapi karena gue merasa season of life kalian tuh gue udah lewatin. Gue udah tahu kesalahan lu tuh apa. Kan gue udah been there done that. Apalagi lu se-M. Ya, se-M mah. Gue udah lewatin udah bertahun-tahun yang lalu. Gue bisa kasih tau lu, lu salah kayak gini. Gue udah pernah. I've been in your positions. Gue tahu allocation lu tuh harusnya gimana. Jadi, dan ya di umur gue, lu punya liquid sebanyak gue, berapa orang ya kan. Jadi gue merasa dengan akses yang gue punya, dengan experience gue, dengan pengalaman gue bisa membantu orang-orang tuh untuk tidak mengulangi hal yang sama. Tapi bukan berarti ikut gue bisa cepat kaya, enggak. Lu salah ikut orang. Teman-teman harus paham. Fortis itu diciptakan bukan untuk buat orang tidak kaya jadi kaya. Tapi bikin orang punya duit bisa melipat gandakan uang mereka tanpa perlu takut kehilangan uang secara reckless. Dan mereka bisa compounding asetnya secara konsisten. Itu yang kita incar. Kita nggak pernah menjanjikan cepat kaya. Makanya kalau mau cepat kaya, mau quick instant no risk gain, jangan di kita. Tapi kalau bener ada quick instant and no risk gain, kabarin gue. Gue juga mau fit. Gue juga mau. Tapi 99,99999% of the time itu scam. Scam semua. Trust me, if it's too good to be true, it is. Percaya gue. Makanya kalau gue, I'm a very transparent, I'm a hyper realist. Life won't be all sunshine and rainbows. Hidup ini tidak akan pernah menjadi matahari dan pelangi. Akan banyak hari-hari di mana kita tuh merasakan badai. Contoh, 2025 lu lihat itu market rally. Yes, mungkin lu bisa, saham gampang, make money gampang. Sunshine and rainbows. Up Juni ke Desember lu kaya, Desember ke Juni miskin lagi ya anjir lah ya kan. Tapi ya, balik lagi menurut gue saham move in cycle. Ya lu lihat nih George. Dari September ke Maret lu miskin. Wah pusing. Maret ke Desember lu kaya. Wah happy. Desember Juni lu miskin lagi. Yeah. Market always move in cycle. Lihat nih. Ya kan. Oktober, Maret lu kaya. Maret Juni lu miskin. Juni September lu kaya. September Maret lu miskin. It's always move in cycle gitu loh. Jadi kalau lu sekarang lagi miskin ya udah enjoy aja kali. Masa lu mau tiap hari kaya? Gue juga mau sih. Cuma maksudnya hidup kan tidak seindah itu. Dan hidup ini kan kalau lu gak pernah merasakan penderitaan, gimana caranya lu merasakan kebahagiaan? Itu namanya duality yin yang. Kebahagiaan hanya bisa ada kalau ada penderitaan. Kalau gak ada penderitaan lu gak akan pernah bisa tahu itu kebahagiaan. Flat aja hidupnya. Baik itu bisa ada karena ada buruk. Terang ini bisa ada karena ada gelap. Itu duality of life. Dan lu harus bisa embrace that. Ketika lu bisa embracing itu, ya lu akan jadi trader investor yang jauh lebih bagus. Jauh lebih jago. Kayak gitu. Terakhir nih Fit. Terakhir mulu udah tadi. Terakhir ini real terakhir. Oke. Teman-teman di sini besok mau bikin akun sekuritas. Apa tips lu buat mereka? Cari yang lu nyaman lah. Cari teknik yang lu nyaman dulu. Atau apa? Ya, udah pasti dong. Ya. Udah pasti lu harus ngerti dong. Ya. Caranya jangan sekuritas terus lu all in judi kayak gitu kan. Lu peang tuh namanya. Ya udah pasti pertama lu harus
at least ngerti dulu lah. Oh saham tuh begini, cara kerja begini, cara analisa begini, cara manage resikonya begini. Yang pasti lo harus sharpen your knife dulu nih. Pisau lo harus tajemin dulu. Berikutnya baru lu buka akun sekuritas. Actually itu paralel lah. Akun sekuritas ya lu pilih lah yang nyaman, user interface-nya gampang, lu bisa pakai transaksinya yang nyaman, enak. Iya, yang daftarnya gampang, ya cari yang mungkin full digital gitu ya. Gitu sih. Sekuritas gak ribet lah. Oke, itu aja Fit paling. Ya. Kalau sekuritas, ya mungkin teman-teman bingung gitu ya mau pakai sekuritas apa. Kalau mau pakai sekuritas yang sama kayak kita juga bisa sih. Ntar kita kasih aja linknya di description. Boleh. Actually gue pakai banyak sekuritas. Mungkin gue ada 12 sampai 15 sekuritas. Gue punya banyak banget. Tapi beberapa sekuritas ada yang menurut gue cocok untuk invest, ada yang cocok untuk swing trading, ada yang cocok untuk scalping. Nah, ntar kita coba kasih di description. Swing trading cocoknya pakai apa, scalping cocoknya pakai apa. Kita kategoriin ya buat teman-teman nih. Kita kategoriin. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga misalkan pengen dong under 40s kayak gitu. Supaya kadang kalau saya sebagai retail unyu mau komplain nggak bisa, nggak didengar sama sekuritas karena terlalu kecil portofolionya. Tapi kalau kalian komplainnya ke Fortis, Kita omelin sekuritas. gue telepon sih ya. Bos yang punya gue telepon ya kan. Jadi enaknya kalau udah di kayak gue ke apapun udah nggak ke staff, gue langsung telepon CEO-nya langsung, gak usah ribet. Jadi enaknya link ke sekuritasnya gue udah bisa langsung paling top, owner CEO-nya kayak gitu loh. Jadi sudah pasti dapat priority. Dan itu mungkin jadi salah satu benefit ketika teman-teman pengen daftar sekuritas tapi nggak mau dianggurin. Ya udah daftar aja tapi under 40s nanti. Ntar kita bantuin kalau ada masalah. Gitu. Oke. Itu aja Fit. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga belajar banyak ya George Yes. dari sesi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa teman-teman praktekin. Ya kalau pengen belajar lebih lanjut, bisa ikut Fortis Webinars, Fortis Circles, anything yang comfortable untuk kalian. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya dananya, uangnya masih dipakai untuk hal lain, mau enjoy free content kayak gini pun feel free. Kenapa kita bikin gini gak dapet duit? Kita bikin community juga pure as a business. Seperak pun duitnya juga gak pernah gue pakai. Yaitu company funds yang kita gulung terus juga untuk buka lapangan pekerjaan, untuk berinvestasi di banyak tempat. Sampai sekarang di Fortis Capital kita udah punya lebih dari 100 karyawan under portfolio company kita. And purely we are having fun lah di sini. Jadi nggak perlu terlalu punya beban ekspektasi, nggak perlu. Lu kalau berterima kasih, lu say, komen, ceritain pengalaman lu bisa say thank you dari ilmu kita, lu bisa ngapain aja. Lu boleh post di Instastory lu, tag kita ntar apa yang lu pelajarin, lu dapat manfaat apa, itu udah jauh lebih cukup buat kita. Sehat-sehat terus, sukses terus, dan semangat-semangat di market kayak gini. Yes, see you guys. See you in the next talk show. Salam cuan. Bye-bye.